Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pragi dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi agama Islam yang diantaranya ada najis, sholat, wudhu, zakat, infak, dan sebagainya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan macam-macam najis dan cara membersihkannya. Yang pertama itu ada najis muaffafah. Najis muaffafah merupakan najis yang ringan, yang dimana cara membersihkannya menggunakan percikan air, yang airnya harus mengenai semua bagian yang terkena najis. Air yang dipercikan juga harus lebih banyak dari najisnya. Yang kedua di sini ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada najis ainiyah dan yang kedua itu ada najis hukmiyah. Cara membersihkan najis ainiyah itu dengan cara membasuh najisnya sebanyak 3 kali dengan air. Sedangkan najis hukmiyah disucikan dengan cara dialirkan dengan air di bagian yang terkena najis. Yang ketiga di sini ada najis mughalazah. Najis mughalazah merupakan najis yang berat. Cara membersihkannya adalah mencampur air dan tanah secara bersama, baru kemudian diletakkan langsung pada area yang terkena najis. Dan yang terakhir di sini ada najis ma'fu. Najis ma'fu merupakan najis yang dapat dimaafkan. Jadi najis ini diperbolehkan untuk dibersihkan atau tidak disucikan. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan hadas besar dan hadas kecil serta cara membersihkannya. Yang pertama, hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Cara membersihkan hadas besar ini dengan cara mandi wajib, yakni dengan membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Yang kedua di sini ada hadas kecil. Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang untuk berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Cara membersihkannya adalah dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Tayamum dapat dipilih untuk bersuci dengan catatan apabila sedang berhalangan memakai air. Macam-macam air. Air di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada air mutlak, yang kedua ada air musyamas, yang ketiga ada air mustakmal yakni, dan yang terakhir ada air najis. Air mutlak adalah air yang suci lagi menyucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Yang kedua di sini ada air musyamas, merupakan air yang terkena sinar matahari sampai panas. Yang ketiga di sini ada air mustakmal yakni. Air ini merupakan air yang telah dipakai untuk bersuci. Dan yang terakhir ada air najis, merupakan air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga merubah rasa dan baunya. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya berwudu. Yang pertama-tama membaca basmalah saat membasuh kedua tangan dan jari. Selanjutnya berkumur selama 3 kali. Lalu setelah itu mencuci hidung selama 3 kali. Selanjutnya membasuh muka dengan membaca niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'ai rofil hadasi asgori fardu lillahi ta'ala. Selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku. Membasuh kepala dan rambut selama 3 kali. Lalu membasuh kedua telinga selama 3 kali. Dan yang terakhir membasuh kedua kaki selama 3 kali. Setelah berwudu kita dianjurkan membaca doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Syarat, rukun sunnah, dan yang membatalkan sholat fardu. Yang pertama di sini ada syarat sholat. Syarat sholat diantaranya harus beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, mengerti syarat rukun dan sunnah sholat.
Yang kedua di sini ada rukun sholat. Yang pertama itu ada berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rokaat, ruku dan tumaninah, iktidal setelah ruku, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, tertib melakukan rukun secara berurutan. Di sini ada sunnah sholat. Sunnah sholat diantaranya ada membaca doa iftitah, membaca ta'awuz, ucapan tasbih yang kedua atau ketiga, ketika ruku dan sujud, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, merenggangkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud. Di sini ada hal yang membatalkan sholat fardu. Yang pertama, jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan. Yang kedua, menambah rukun berupa perbuatan. Yang ketiga, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang keempat, aurat terbuka. Yang kelima, membelakangi kiblat, berkata-kata dengan sengaja, mengubah niat sholat, mendahului imamnya, 2 rukun, makan atau minum saat sholat, tertawa berbahak-bahak, bergerak berturut-turut 3 kali atau lebih, dan yang terakhir itu murtad. Praktik sholat. Pertama-tama kita membaca niat sholat fardu terlebih dahulu. Lalu takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Membaca doa iftitah dan membaca surat Al-Fatihah serta membaca salah satu surat dari Al-Quran. Ruku dengan tumakninah. Itidal dengan tumakninah. Sujud dengan tumaninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Sujud kedua sambil membaca bacaan sujud. Berdiri untuk mengerjakan rokaat kedua. Gerakan rokaat kedua sama seperti di rokaat pertama, hanya saja ada tambahan doa saat melakukan itidal. Di rokaat kedua saat itidal dianjurkan untuk membaca doa qunut. Setelah membaca doa qunut, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Dilanjutkan dengan bersujud. Lalu duduk tasyahud akhir. Gerakan terakhir lalu salam. Lalu kita membaca zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbikfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kita membaca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama di sini ada syarat puasa. Syarat puasa ini harus muslim, balik, berakal dan sehat, tidak gila, kuat dan mampu. Dan yang terakhir mengetahui awal bulan Ramadan. Sunnah. Sunnahnya itu di sini ada sahur, mengakhirkan sahur, menyegerakan buka puasa, memberi makan untuk orang berbuka, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan yang terakhir meninggalkan nafsu atau syahwat. Rukun puasa. Rukun puasa ini ada niat puasa Ramadan dan menahan diri. Hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja. Yang kedua, memasukkan benda ke dalam salah satu jalan. Yang ketiga, muntah secara sengaja. Yang keempat, berhubungan badan secara disengaja. Yang kelima, keluar mani, haid atau menstruasi, nifas, gila. Dan yang terakhir itu murtad. Zakat, infak, dan sodakoh. Yang pertama, zakat yakni bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Yang kedua itu ada infak. Infak yaitu pemberian harta dalam hal kebaikan
atau mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang dianjurkan dalam agama Islam. Yang terakhir itu ada sedekah atau sodakoh. Sedekah ini merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.